I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I
Shalom teman-teman, adik kakak, anak cucu, bapak ibu. Selamat ketemu kembali bersama saya dalam acara YouTube GBI Rem. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin gak pernah Anda pikirkan. Tapi seperti biasa saya mau cerita beberapa pengalaman di dalam minggu ini. Waktu saya masih ada di bandara di Surabaya, kira-kira jam 5 sore, saya mendapat telepon bahwa salah satu teman saya meninggal. Dan itu sangat membuat saya syok. Mungkin kabar meninggal seorang kawan, saya tidak pernah syok, ya mungkin kaget. Tapi ini cukup syok karena saya punya kedekatan tertentu. Pria ini umurnya masih sekitar belum tua, 54, 55. Tubuhnya sehat karena dia seorang pelari. Dia ini kalau lari punya komunitas sampai ke Amerika, ke Kanada, ke luar negeri. Jadi mayatnya, jenazahnya ini diketemukan ternyata setelah kematian 6-7 jam. Saya bingung. Kok mereka bisa tahu kalau kematiannya 6-7 jam. Jadi rupanya dia memakai 1 jam tangan di mana pada saat denyut jantung atau nadinya selesai akan ketahuan jam berapa berhentinya. Jadi di situ saya baru ngerti saya perlu juga beli jam tangan kayak begini ini. Kata teman-teman gak mahal sih. Jadi supaya kalau kita mati di kamar kita tahu jam berapa kita berangkatnya gitu ya. Ini saran-saran yang baik juga kira-kira. Jadi saya melihat bahwa olahraga, kesehatan itu membantu tapi tidak menjamin umur Anda. Harus dibedakan. Membuat badan segar bugar, tapi tetap umur itu milik Tuhan. Kalau saya biasanya ngobrol sama teman-teman di Jawa, wis wayai, ya. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya gembira, ada waktunya menderita. Segala sesuatu ada waktunya. Dan jalanilah semuanya dengan penuh makna, memberi arti di dalam setiap momen. Peristiwa yang kedua, saya sempat naik taksi, saya ngobrol dengan drivernya, tanpa sadar setelah 5 menit saya baru tahu kalau drivernya ini wanita. Saya pikir laki-laki. Ternyata dia seorang ujung pandang, usianya masih 44 tahun, biasalah saya ngobrol. Mbak, kok bisa sampai jadi driver ini gimana ceritanya? Ternyata suaminya mengalami stroke. Anaknya 4. Waduh. Ngobrol-ngobrol saya nanya. Mbak maaf, gimana perasaan Mbak sekarang dengan keadaan suami yang stroke sekian lama? Pernah mengalami kebosanan untuk merawatnya? Mungkin dia karena baru kenal, dia nggak mau mengaku, tapi dari nada bicaranya saya tahu. Sebetulnya kebosanan, stres itu selalu menghinggapi setiap orang. Yang pertama saya sarankan, rangkul aja kenyataan. Karena kenyataan yang sedang berjalan itu nggak bisa Anda rubah. Kemudian carilah gimana melepaskan sedikit-sedikit. Ya, lewat bicara dengan teman, ya, lewat doa, lewat semuanya. Tapi satu hal, beranilah merangkul sebuah kenyataan. Ini memang kenyataan saya, ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara semua, hari ini tema saya adalah Archer and Arrow. Seorang ayah itu adalah pendidik dan pembidik. Seringkali saya ketemu orang marketing. Kalau targetnya nggak nyampe, dia mencoba memohon supaya target itu diturunkan. Dan itu salah. Sebetulnya target itu nggak perlu dirubah. Yang dirubah adalah caranya. Memang banyak hal tidak mungkin, tapi tetaplah berusaha. Ya.
Jadi kalau tidak mungkin Anda tetap berusaha, Tuhan menolong dan kemudian cool. Gimana senangnya kita. Dan sebelum saya sampaikan renungan, saya ingin katakan satu hal. Cool itu tiangnya harus kaku. Bayangin kalau sepak bola, gawangnya itu, golnya itu tiangnya dari peralon yang lentur. Terus David Beckham nembak, tendangannya kencang. Mestinya masuk, jadi nggak masuk dong. Jadi target atau goal itu harus kaku. Jangan pernah menurunkan target. Sekali lagi, yang penting adalah mengubah caranya. Nah, banyak teman-teman nanya saya, Pak Bengki, banyak ini orang-orang gereja khususnya berkata, saya mendengar suara Tuhan. Ya, saya bilang, saya tahu banyak tentang peristiwa itu. Kalau saya jujur, saya nggak tertarik. Saya lebih tertarik melihat Tuhan dalam keseharian. Melihat Tuhan di tengah keluarga, di tengah pasar, di tengah kerjaan Anda, di tengah kesulitan. Pada saat Anda beristirahat di gunung, Anda melihat Tuhan lewat alam. Pada saat Anda melihat cucu Anda berlari-lari sambil tertawa, terkekeh-kekeh. Saya melihat Tuhan ada di situ. Waktu saya makan, saya merasakan Tuhan. Bayangin kalau Tuhan tidak menyertai, tenggorokan saya dibuat sakit, kira-kira nyaman nggak makannya? Jadi sekali lagi kita boleh beda pendapat. Ada orang suka melihat Tuhan lewat supranatural. Baik, nggak apa-apa, itu urusanmu. Tapi kalau pribadi saya lebih suka merasakan Tuhan, melihat wujud Tuhan di dalam angin sepoi-sepoi. Kan ada ceritanya di Alkitab, ya. Elia atau Elisa disuruh keluar dari gunung dan waktu dia melihat petir menggelakar, hujan badai. Nabi ini ngomong, tidak ada Tuhan. Tapi waktu angin sepoi-sepoi, dia merasakan Tuhan ada. Jadi Tuhan itu tidak selalu dengan gejala yang aneh, membuat kita syok. Ada petir-petir menyambar, itu ada Tuhan. Enggak, Tuhan lewat semilir angin. Tuhan lewat tangisan seorang anak kecil. Lewat tangisan seorang mama yang meratap kematian anaknya. Yang melihat anaknya begitu bandel. Kita semua melihat Tuhan rangkul peristiwa ini. Semua peristiwa dalam hidupmu rangkul. Maka engkau akan merasakan Tuhan di sana. Nah, saya akan menuntun Bapak Ibu, saya nggak lebih pintar dari Anda ya. Kebetulan saya membaca tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Daud melihat penyertaan, merasakan penyertaan Tuhan justru lewat perkelahian. Kira-kira masuk akal enggak? Tuhan menyertai Daud pada saat dia ingin membunuh Goliat. Ayo, saudara, masa Tuhan menyertai pembunuhan? Tapi nyatanya dalam cerita ini, ya, mari kita berpikir realistis. Baik, saya akan mulai. Kalau Anda membaca judulnya 1 Samuel 17, kita akan membaca 5 cuplikan di dalam kitab 1 Samuel 17. Di situ ada ayat, Daud tiba di medan pertempuran. Ini perikopnya. Perhatikan ya, saya baca di sini. Daud tiba di medan pertempuran. Naik apa? Naik bis, naik pesawat. Jadi ceritanya gampang. Israel itu lagi perang sama orang Filistin. Seluruh kakak-kakak Daud perang bersama Saul. Tapi karena Daud ini dianggap anak kecil kemerah-merahan, dia disuruh angon kambing, saudara. Ya, gembala sapi, gembala kambing, nggak dianggap lah. Kamu nggak bisa perang, main katepil aja, Daud. Tapi ternyata di satu siang ayahnya manggil dia, nama ayahnya Isai. Daud kesini nak, ya ayah. Ini ada makanan rantang, ada 2 rantang. Coba kamu lari ke medan perang sana ya. Mungkin kalau lari sekitar 1 atau 2 jam saya nggak tahu. Tolong pertama ini makanan dimakan kakak-kakak kamu. Yang kedua cek apakah selama peperangan itu kakakmu selamat semua. Wah Daud namanya masih muda senang aja dia lari saudara.
dengan lehernya ada ketepel. Saya ngebayangin mendramatisir seperti itu. Sesampai di sana dia kaget. Kok medan perangnya sepi, nggak ada orang. Kakaknya di mana? Mati atau apa? Cuma dia lihat ada seorang laki-laki. Tingginya 2 meter 22 senti. Kalau nggak salah saya pernah membaca. Dengan baju sirah berteriak-teriak. Daud bingung, di mana semuanya? Jadi Daud awalnya memulai sebuah peristiwa sebagai pengantar makanan. Kalau sekarang Gojek, saudara. Kira-kira seperti itu. Apakah Daud pernah bermimpi? Dia akan ketemu Goliat. Kalau dia melawan ayahnya. Enggak ya, gua mau main katepel dulu. Kira-kira sejarah Daud terjadi? Enggak. Di sini saya belajar. Tuhan kadang-kadang menuntun kita dari satu titik ke titik yang lain. Mungkin awal perjalanan kita enggak ngerti, kita enggak tahu. Tapi setelah sampai di sana, ya, tadi itu Daud tiba di medan pertempuran, itu saya ambil di ayat 18. Tapi setelah Daud ada di medan itu, ayat yang ke-29 ngomong begini. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku berbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia padanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saya suka ayat ini. Daud kebingungan, dia nanya kan? Dia nanya saudara. Nanyanya begini. Apa yang telah ku berbuat? Hanya bertanya saja. Saya kasih contoh. Saudara, biasanya kalau kita mengunjungi atau besuk ke rumah teman atau jemaat, kita nanya, loh si bapak kok bisa tabrakan gimana ya? Oh, kita dengar ceritanya. Tapi kemudian kita berdoa dan pamit pulang tanpa ninggalin apa-apa. Cuma ngomong, damai sejahteramu aku tinggalkan di sini. Padahal orang ini lagi butuh duit untuk operasi kaki besok, saudara. Nah seharusnya kita ini kalau menanyakan satu hal, kita harus pakai mental kayak Daud. Apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja. Nah, Daud itu punya mental malu yang tinggi, saudara. Nanya tanpa berbuat, itu bullshit, omong kosong. Ya, Bu, suaminya kok mati kenapa, Bu? Padahal ibu ini rumahnya ya di pojok gang. Padahal mayatnya belum masukin peti mati loh. Ibu ini nggak berani ngomong kalau nggak bisa beli peti mati. Tapi kita coba berdoa, itulah gaya orang Kristen, cuma doa tanpa berbuat. Yesus pernah berkata, jangan cuma berkata engkau lapar, kasih makan. Jangan cuma berkata engkau kesusahan, kasih payung. Nah, kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan seharusnya begitu. Kalau tahu ada orang lain susah, bantu. Jangan cuma berdoa. Ya, saya enggak anti doa loh. Ya, saudara jangan anggap saya anti doa. Doa baik. Tapi doa tanpa salam tempel, ya kan? Itu kan bahaya, saudara. Mungkin dengan uangmu dia terselamatkan. Ya. Jadi Yakub berkata, kamu punya iman, aku punya perbuatan. Ayo kita adu. Ayo, ya. Jadi Daud ini setiba di sana, dari satu peristiwa, Allah mengantar ke peristiwa yang lain. Ada yang supernatural di sini? Enggak ada kok. Ada petir menyambar. Oh, ada orang mati bangkit? Enggak. Ya. Nah, setelah itu Daud mendengar tantangan dari Goliat. Tapi ayat 34 Daud berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Daud ini mulai menjadi raja dari tukang ojek yang diperintahkan bapaknya untuk ngirim makanan. Itu awalnya. Dan kemudian dia bertemu dengan masalah. Dia tidak cuma nanya, loh Saul kemana?
Saudaranya kemana? Enggak. Dia bukan cuma nanya. Aku kalau cuma nanya toh, aku ini malu mas. Ya. Terus kemudian dia menghadap Saul. Saul juga menghina. Oke Daud, aku tahu keberanianmu. Tapi kamu itu siapa? Goliat ini mulai muda belajar perang, belajar ilmu. Kamu cuma belajar angon sapi kan gitu. Dia lupa ada satu keahlian Daud. Dia suka main katepel dan dia mengejar singa. Sebuah keahlian itu diawali dari sebuah kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaanmu tidur melulu, nanti saudara tua ahli tidur, percayalah. Ya. Kalau saudara muda foya-foya terus, ntar tuanya saudara ahli berfoya-foya. Tapi kalau dari muda, saudara biasa cari duit, nanti tuanya saudara ahli cari duit. Amin. Ya. Tapi kalau saudara cuma minta duit, ntar tuanya mintanya malah gede sama saya. Ya. Jadi hati-hati. Segala sesuatu berawal dari sebuah kebiasaan. Kalau muda males, tuanya keplek bro. Ya, hidup jangan males-males. Ayo mulai. Melawan singa, melawan beruang. Maka Daud pernah belajar ilmu katepel. Daud pernah belajar Muay Thai. Daud pernah belajar Taekwondo. Enggak kok. Coba saudara ini dikasih satu talenta, paling tidak satu. Atau mungkin dua. Coba biasakan talentamu mulai diasah. Nanti tua, saudara punya sebuah keahlian. Nah, ini sekarang saya mau memasuki intinya. Perhatikan. Ada temanya perkelahian Daud dan Goliat. Saul itu baik loh sama Daud. Daripada kamu mati, aku serahkan baju perangku ke dalam tanganmu. Ini janggal, saudara. Masa mungkin seorang pejabat tinggi mau menyerahkan baju kebesarannya kepada Daud? Kenapa dia mau? Karena kepepet. Iya kan? Orang itu kalau kepepet nggak tahu malu, saudara. Dulu pernah waktu Daud angon sapi, Daud ini titip mahkotaku, baju perangku, pedangku kamu pakai? Enggak. Tapi karena dia sekarang sudah super kepepet, jabatan pun diserahkan. Bukan cuma jabatan sama pedang. Iman saudara-saudara serahkan kalau kepepet. Percayalah. Ya. Padahal iman itu baju sirah kebesaran Anda. Tapi karena Anda kepepet, ya sudahlah. Iman gak apa-apa. Itu kan urusan nanti di akhirat. Yang penting di sini aman, saudara. Sampai di sini nangkep cerita saya? Oke, perhatikan. Ini intinya. Pasal 17 ayat 40 ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedangkan umbanya dipegang di tangannya. Demikianlah Daud mendekati orang Filistin. Terus Daud jalan kan sampai pakai baju perang Saul. Enggak bisa. Jangan pakai baju orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Kalau Anda seorang penyanyi, sudah jangan coba bisnis. Enggak dapat. Nanti pebisnis ya jangan cuma mau populer jadi penyanyi. Enggak ada gunanya. Saya tahu kok talenta saya. Saya bisa nyanyi, ya saya nyanyi 1-2 yang saya suka. Saya enggak pernah mau rekaman untuk suara saya. Sekarang ini pendeta apa aja ditelan. Ya kan? Baik, tapi mari kita bagi-bagi piring lah sama orang lain. Amin. Jangan semuanya Anda ambil. Rekaman Anda ambil. Nyanyian Anda ambil. Mujizat Anda ambil. Gereja Anda ambil. Lah yang lain makan apa bro? Saya ini orang realitas loh. Saya ini orang praktisi ya kan. Bagi-bagilah piring dengan teman-teman yang lain. Itu hidup saya begitu saudara. Berbagi itu lebih indah dari segalanya. Membuat orang lain bahagia. Saya jadi bahagia. Setelah dikembalikan, apa yang diambil Daud? Pertama tongkat. 5 batu licin yang ditaruh di kantung gembala.
tongkat itu tadi dari mana ya? Ya tongkat penggembalaan. Jangan berpikir apa yang belum Anda punya. Pikirkan apa yang sudah Anda punya, manfaatkan. Wah, saya akan buka kafe kopi kalau punya ruko. Lah di rumah saudara ada garasi kok. Walaupun 2-3 meter, bersihin, dirancang yang baik, taruh kursi, bikin kopi. Goreng pisang, goreng tape, goreng singkong, jualan di situ. Baru nanti bisa beli ruko. Jangan kepingin ruko dulu. Jadi siap, manfaatkan apa yang ada di tanganmu. Daud memanfaatkan tongkatnya. Yang kedua, di sini dikatakan dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin. Di padang gurun kira-kira cari sungai susah nggak ya? Susah kan? Daud kayak kurang kerjaan ya. Emang di pinggir kakinya nggak ada batu-batu kerikil. Banyak kan? Tapi kenapa dia nggak mau pakai batu di sekitarnya? Daud itu perencanaan dan hitungannya matang. Gini, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu ya. Kalau batu di padang gurun, sekian tahun, itu keropos. Itu ringan. Jadi kalau ditaruh di katapil, angin gurun itu kencang. Nggak mungkin kena sasaran. Daud itu otaknya berpikir, cari sungai susah nggak? Apalagi cari batunya. Susah kan? Hidup tuh jangan menghindari susah-susah, saudara. Jangan cuma seneng aja. Kalau memang kesusahan itu membuat Anda nanti hebat, lakukan. Hidup tuh jangan cari gampang. Daud cari sungai dulu. Atau kemungkinan saya nggak tahu aslinya ya. Memang Daud sudah menyimpan batu itu. Sudah menyimpan. Tapi kalau kalimatnya dipilihnya dari dasar sungai. Berarti dia harus cari sungainya dulu. Cari sungai sulit. Kedua nyelam cari batu. Ini anak kecil kurang kerjaan ya. Setelah, yang ketiga saya nanya. Kenapa harus 5? Emang 1 nggak cukup? Nah ini loh, Daud itu perencanaannya mateng. Dia ambil 5 batu. Kalau 1 luput, masih sisa 4. 4 luput, sisa 3. 3 luput, sisa 2. 2 luput, sisa 1. 1 luput, goblok. Benar kan? Masa 5 kali belajar, gagal. Terus itu mah dodol otaknya. Ya, jadi anak muda itu yang cerdas bro. Nah, Daud itu punya persiapan, punya perencanaan. Dan dia punya keahlian apa? Katapel. Keahliannya dari apa? Main, saudara. Ngatepel batu, ngatepel apa. Makanya ibu-ibu, kalau anak saudara nggak keluar kamar main game, biarin, nggak apa-apa. Ntar ikut bertanding di lobby TA, dapat hadiah 100 juta gimana? Bapaknya kalah penghasilan sama main game. Dunia udah berubah Bapak Ibu. Jangan kolot lah. Papa selalu ngomong, papa dulu nak. Anak sekarang butuh papa zaman sekarang. Bukan butuh papa dulu. Papa dulu tuh simpen aja pengalaman Anda. Sekarang zaman teknologi. Bukan zaman jeruk dipotong-potong terus saya geret jadi mobil-mobilan. Sekarang komputer, ibu-ibu, tante-tante. Jangan marahin anakmu ya. Kalau perlu berikan game, suruh main, terus bertanding di lobby TA. Itu total hadiah 475 juta. Saya ngelihat sendiri kok. Ya, makanya generasi tua sama generasi muda ini harus kerjasama. Jangan main, aduh bapak ngerti apa. Si bapak, aduh kamu masih ingusan, janganlah. Tiap zaman punya persoalan masing-masing. Nah, jadi modal Daud apa? Tongkat, 5 batu, keahlian 1, katapel. Kemudian waktu Daud datang, perhatikan. Ayatnya ngomong begini. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah. Waktu Goliat ngelihat Daud, dia ngomong apa? Emang aku anjing harus perang sama anak kecil kemerah-merahan. Daud dipancing emosinya. Segala konflik, segala peperangan dimulai lewat emosi. Saya mau tanya,
Kalau saudara punya cita-cita, emosimu bergolak enggak? Nah, kalau emosimu tidak bergolak untuk menuju cita-cita, saudara enggak akan pernah berhasil. Emosi itu yang mendorong cita-cita dan impianmu. Jadi pikiran itu begitu fokus, dia akan mengembangkan dirinya. Saya kasih contoh, ambil pasir ya, dengan 2 tangan gini, terus tebarkan di meja saya nih, terus ketebar. Ini pasir akan membentuk kerucut. Ini pelajaran dari ahli matematika Yohanes Surya yang namanya Mesta. Alam akan mendukung. Saya kasih contoh. Sebelum saudara kepingin mobil Avanza merah, Anda sulit ngelihat mobil Avanza merah di mana-mana. Begitu saudara kepingin beli Avanza merah, 10 meter ada Avanza merah parkir. Sana lewat, betul enggak? Iya kan? Makanya impian itu harus dengan emosi. Alam akan mendukung Anda untuk mencapai cita-citamu. Jangan ngelihat dirimu sekarang. Lihatlah nanti. Ciptakan idealismu nanti mau jadi apa. Ya kan? Nah, jadi yang pertama terjadi di sini. Semua konflik dan peperangan dimulai dengan emosi. Yang kedua, saya ulangi. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ini bicara teknologi, saudara. Sekarang peperangan ini semuanya melalui teknologi. Perang di YouTube, perang di Facebook, maki-maki orang, ya ketangkep ya tanggung sendiri gitu loh. Makanya HP itu dibuat yang berguna. HP itu harus menghasilkan sesuatu untuk kehidupan Anda. Ya, makanya anak sekarang tuh nggak pernah ngelihat matahari. Mataharinya tuh layar HP, saudara. Jam 1 pagi tetap ada matahari untuk cucu-cucu saya. Ya, karena dia melihat matahari itu layar HP nyala terus. Tapi HP hati-hati, itu membuat anakmu nggak bisa sosialisasi. Hidup makin parah loh nanti. Jadi di sini ada peperangan emosi, ada peperangan teknologi. Tapi ayat selanjutnya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah bagi barisan Israel yang kau tantang itu. Saya cuplik satu kalimat. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini bicara keyakinan. Daud mendatangi pakai lembing, tombak modern, baju sirah enggak. Daud maju dengan perang ilahi. Jadi ada 3 peperangan, saudara. Perang emosi, perang teknologi, perang ilahi. Penyertaan Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya. Begitu menghadapi, gini ya, target sama sasaran itu beda. Target Daud adalah membunuh Goliat. Tapi sasarannya itu dahinya, saudara. Jadi di dalam target Anda ada sasaran-sasaran kecil yang Anda selesaikan. Ya, saudara berdoa, Tuhan saya kepingin punya penghasilan 50 juta. Padahal gajimu hari ini sebulan cuma 5 juta. Terus setelah berdoa Anda dapat 50 juta? Enggak. Mungkin tahun depan ditambah Tuhan 5 juta lagi. Setengah tahun lagi ditambah 5 juta lagi. Nanti 3 tahun jadi 50 juta. Gitu. Semua ini berproses, bro. Orang Jawa bilang, ojo sakdek saknyet. Tuhan tidak pernah begitu. Ya, jadi taati aja apa yang sedang kau jalani. Lama-lama Anda punya keterampilan yang luar biasa. Dan di sini saya suka hari ini juga. Itu loh saya suka, saudara. Hari ini juga, enggak bicara besok, ya. Saudara punya keyakinan seperti Daud? Hari ini juga Tuhan mulai selesaikan persoalan saya. Hari ini juga Tuhan mulai antar jodoh saya. Kan gitu, benar gak Bet? Iya kan? Tuhan sedang mengantar, tapi belum nyampe. Emang saudara kalau pesen makanan lewat ojek, pesen terus datang? Enggak. Prosesnya bisa 1-2 jam
baru datang. Nah, jangan sampai Tuhan sedang mengantar cita-citamu, Anda putus asa. Ini teman saya juga begitu. Tuhan sudah menjawab, dia sedang mengantar, tapi dia mau ninggalin Tuhan. Kok jangan dong. Ya, ntar Tuhan nyampe, mana nih David ini? Kok sudah nganter tadi, katanya tempatnya di sini, kok nggak ada. Dibawa ke sorga lagi sama Tuhan. Kita tinggal gigit jari. Itu loh proses Tuhan teman-teman. Gitu caranya. Ya. Dan terakhir, perhatikan ayat 48. Saya suka ini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud nggak pakai mikir, dia nengok ke belakang, Saul, tolong dong, backup gua dong. Tentara Israel, lindungi gua ya. Kalau dia memang terlalu hebat, saya pasti kalah. Keyakinan itu nggak perlu orang lain. Amin. Keyakinan tidak perlu dibantu. Keyakinan itu milik Tuhan. Perhatikan ayatnya ya. Ini saudara baca hati-hati. Ketika orang Filistin bergerak untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh menemui dia. Dia nggak pakai mikir, bro. Dia lari. Daud itu punya tekad apa nekat ya? Ini pertanyaan saya. Orang punya tekad sama nekat itu beda loh. Daud punya dua-duanya. Nekat yang dibarengi oleh tekad yang luar biasa. Saudara punya tekad, nggak berani bertindak. Gak dapat apa-apa. Teman saya punya tekad, saudara. Pendeta-pendeta yang belum jomblo-jomblo yang belum dapat itu jodoh, tekadnya gede, tapi nggak pernah nekat. Saya ini kadang-kadang cuma nekat, namanya Surabaya, bonek ya, bondo nekat, tekadnya belakangan, tapi dapat saya. Ya kan, hidup itu cuma dua, bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Kalau bagaimana nanti itu nekat. Kalau nanti bagaimana? Itu terlalu hati-hati. Jadi pakai dua-duanya. Ya. Jadi mencapai apapun belajarlah dari Daud. Jadi perhatikan. Begitu dia melihat Goliat, dia langsung berlari. Nah kalau kita begitu melihat persoalan, kita lari menjauh. Jangan. Di dalam persoalan ada hadiah. Di dalam hadiah ada persoalan. Gitu loh. Gampang aja kok. Ya. Jadi inilah penyertaan Tuhan lewat keseharian. Nah, waktu Daud itu melepaskan katapelnya, saudara ngerti kata titis. Ya, karena terlatih dia titis. Enggak, saudara. Daud itu enggak titis. Saya percaya inilah tangan Tuhan. Dia cuma ngatepel, yang bawa batunya tangan Tuhan. Jedet ke dahinya, gubrek, mati. Tuhan lewat perang menyertai Daud. Mestinya Tuhan itu jangan di perang dong. Tuhan itu di atas mimbar. Khotbah, Tuhan sertai, urapi. Ya. Pinter khotbah tanpa berbuat, omong kosong. Ya. Jadi di sini kita melihat, Tuhan ternyata lewat peperangan Tuhan hadir kok. Lewat persoalan Anda. Enggak selalu Tuhan hadir lewat penyembahan, doa di gereja. Enggak, saudara. Bisa juga begitu, bisa. Tapi enggak selalu begitu. Ya, ada anak mau tenggelam. Seharusnya enggak mungkin hidup, tapi hidup. Tuhan ikut nyelam kan, nyelamatin anak itu. Gitu loh caranya ngelihat Tuhan. Ya, saudara lapar, tahu-tahu ada teman ngajak makan. Berarti Tuhan menjawab kelaparanmu kan? Setuju enggak? Loh, amin kan? Ini kalau ada monyet, ini saya aminkan ini. Ya, enak-enak lapar, ada yang ngajak aku makan. Nah, Tuhan menyertai di tengah kelaparanmu. Gitu aja lah, ngelihat Tuhan tuh jangan aneh-aneh. Ada petir, ada geledek. Itu Nabi Elisa atau Elia sudah ngomong gak ada Tuhan. Justru angin semilir. Sama lagu-lagu pegunungan. Tuhan hadir. Amin. Ya, jadi inilah temukan tangan Tuhan. Temukan cara Tuhan bekerja lewat hidup sehari-hari. Jadi orang Kristen jangan aneh-aneh. Tapi saya tetap percaya Tuhan bisa melakukan segala mujizat. Wong orang mati aja bisa hidup kok. Ya. Saudara saya mau tanya, orang mati bisa hidup, saudara bilang mujizat?
Tapi kalau orang hidup bisa mati, Anda gak bilang mujizat kan? Ntar dulu gue jelasin. Ayo Ben, ya kan? Kita selalu, oh gila, Tuhan menghidupkan orang mati. Kita tercengang-cengang. Tapi kalau kita melihat orang hidup mati, kayaknya bukan mujizat. Mujizat bro. Banyak orang gak bisa mati-mati. Saya kenal satu ibu ya. Ibu ini kaya lah. Semua mesin bantu nafas atau apalah udah dicopot. Dokternya bilang paling lambat besok mati. Sampai hari ini orang mati-mati bro. Nah saya ingat apa orang Jawa bilang. Pasti ada ilmunya itu. Oke bisa. Yang kedua. Itu dia memberatkan sesuatu. Anak yang dicintai belum pulang. Nah, bisa kan? Berarti yang menghalangi dia. Saya mau tanya. Sebelum saya akhiri. Perkataan Yesus terakhir yang ketujuh di kayu salib. Dia ngomong apa? Sudah selesai. Dia menundukkan kepalanya. Lalu mati. Yesus mati bukan ditombak. Karena sudah selesai. Aku menyerahkan nyawaku. Ya, jadi gini, hidup kan nggak ada yang tahu ya. Saya juga berharap saya bisa hidup lah 4-5 tahun lagi ngelihat cucu saya besar. Tapi kalau nanti malam nafasku disedot Tuhan, pulang pagi. Sudah selesai? Ayo saya mau tanya. Selesaikan persoalanmu dengan sesama dan selesaikan hubunganmu dengan Tuhan. Karena Tuhan ngomong, apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan terlepas di sorga. Ini hubungannya dengan kata selesai. Kalau saudara masih punya kebencian, sakit hati, selesaikan. Nanti gak mati-mati loh bro. Nafas gak ada. Kayak itu siapa? Suaminya Abigail itu. Ya, 10 hari Tuhan kasih tahu. Jantungnya jadi batu. Gak mati-mati. 10 hari kemudian baru mati. Jadi ayo saudara, mumpung hari ini masih ada waktu ya, selesaikan. Misalnya gini, saya kasih contoh. Anda laki-laki, nakal kan? Ya nakal lah, gak usah ngomong gak nakal lah. Saudara pernah nyakitin perempuan berapa kali? Ayo. Sebelum Anda ditarik nafas terakhir, selesaikan. Minta maaf dan selesai. Ini kelihatannya sederhana loh. Tapi jangan main-main saudara. Anda membuat luka hati anakmu. Selesain. Semuanya selesaikan. Ya, supaya engkau makanya Yesus bisa terangkat ke sorga karena apa? Ini logika saya. Bumi punya gravitasi kan. Siapapun saudara lempar pasti balik ke tanah. Berarti Yesus bisa mengalahkan gravitasi. Super ringan badannya. Karena tidak terikat. Sudah selesai. Ya. Dan khotbah saya memang selesai. Saudara ya. Sudah selesai. Tapi saya ingin tunjukkan. Anda lihat di multimedia. Ada gambar archer and arrow. Pemanah dan anak panah. Jadi buat saya pemanah itu Tuhan ya. Sang pemanah itu kita. Ya, atau kita bisa juga jadi anak panah. Kita lanjut. Gambar kedua. Ada judul siapakah aku? Gini maksudnya. Saya mau tanya. Anda bisa membayangkan dirimu 5 tahun mendatang? Waduh, saya kepingin punya mobil Pak. Saya kepingin punya rumah Pak. Sebetulnya 5 tahun yang akan datang. Itu Anda ciptakan hari ini. Hari ini bro. Siapkah aku? Siapkah aku ini akan menjadikan siapakah aku 5 tahun mendatang. Ya, mungkin hari ini Anda bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ini di dekat saya ada Paul. Ya mungkin di hadapan teman-teman. Paul anak kecil. Masih suka ngangkat speaker. Dia bukan apa-apa hari ini. Tapi ingat loh. Kalau Tuhan mau pakai dia. 5-10 tahun lagi dia bisa jadi hamba Tuhan yang besar.
Dan saudara hamba Tuhan yang besar, jangan sombong. 5 tahun lagi Anda dikecilin sampai nggak punya nama. Saudara hati-hati ya. Jangan ngelawan Tuhan lah. Jadi kesiapan Anda hari ini akan menentukan siapakah aku 5 tahun mendatang. Gambar ketiga, ada goal, ada tulisan kaku, goal dan bola. Saya tadi kan sudah cerita, goal itu dari besi, saudara, kokoh, nggak bisa goyang. Jaraknya per sentimeter, akurasinya, presisinya tepat. Jadi target itu jangan dirubah. Kalau belum nyampe, itu caranya yang dirubah. Waduh, Bapak gini nggak mungkin, batu ini berat. Rubah cara ngangkatnya, bukan batunya. Kalau batunya dirubah 2 kali kerjaan. Sudah ngangkat batu yang lama, diganti batu yang baru. Kedua, Anda mikir gimana caranya. Bodoh nggak? Bodoh, saudara. Ya. Sekarang yang keempat. Kalau toh kita ini anak panah. Dengerin saudara, anak panah itu kita di hadapan Tuhan. Ya, anak panah itu sifatnya apa? Ringan dan rapuh. Kita itu orang-orang yang bobotnya ringan di hadapan Tuhan, rapuh. Hidup ini banyak dipengaruhi oleh angin dan gravitasi. Sebelum saya selesaikan, perhatikan. Saudara lagi bertanding pemanah ya. Saya di sini, Anda di sana. Begitu ini sudah direntangkan, tahu-tahu ada kabut lewat. Sasaran 50 meter. Anda langsung nembak di tengah kabut atau nunggu kabutnya lewat? Ayo, gimana Ben? Anda pilih mana? Nunggu kabut lewat atau walaupun ada kabut gue tembak aja? Tembak, itu saya setuju. Kan sebelumnya kita sudah punya kepastian, punya ancar-ancar kan? Tembak aja. Ya kan? Kalau Tuhan mau menjadikan kita menang kok. Tapi kalau kita nunggu kabut, ya ini banyak orang itu terlalu hati-hati. Nunggu, kesempatan diambil orang. Selesai. Ya. Jadi bersiaplah sebelum peristiwa terjadi. Jangan bersiap setelah peristiwa menjungkalkan Anda. Dan yang ketiga, panah itu nggak boleh bengkok. Nah, ini Tuhan bicara ya. Saya agak rohani sedikit lah. Tidak boleh bengkok itu, nggak boleh salah lah ya. Tuhan itu kudus. Saya kadang-kadang ngomong kudus ini agak malu sama Tuhan. Ya, kalau yang biasa hidup kudus, sok kudus nggak malu ngomong begitu. Saya ini malu, saudara. Mau kudus tuh berat banget loh. Melihat orang gemuk dirasani, melihat orang gini padahal Anda kenal juga enggak kan? Bisa 1 hari kudus? Nggak bisa. Kalau saya bisa kudus, saya nggak perlu Tuhan Yesus, bro. Gua naik surga jalan kaki sendiri. Karena saya tahu saya ini nggak bisa kudus, ya. Tapi Tuhan yang menguduskan Pengki dan Anda. Jadi anak panah itu selalu runcing, artinya kecerdasan mental dan pikiran diasah terus menjadi seorang pembelajar. Nah, itu bicara anak panah. Sekarang perhatikan gambar selanjutnya. Busur. Anak panah bisa meluncur tanpa busur? Hidup itu perlu kerjasama, bro. Seperti anak panah dan busur. Enggak bisa. Coba, kalau enggak ada tukang sampah, mati enggak rakyat Indonesia? Mati. Tapi Anda selalu menghina, enggak pernah melihat tukang sampah. Sekarang gini ya, sorry ya saya mau tanya. Saya sering di mall, saya kencing. Saya kadang-kadang ngelihat yang ngebersihin, kasihan loh saudara. Kencing orang disiram, tempatnya kencing. Mbok ya saudara tuh ngasih duit kayak 10.000. Kencing saudara dilap sama orang lain. Saya lihat puluhan orang keluar gitu. Ngomong terima kasih aja nggak ada. Ini loh zaman sekarang. Hidup acuh tak acuh, nggak punya kepedulian. Coba seandainya saudara yang jadi cleaning service-nya tadi. Gimana? Oh Tuhan, 1 hari ini 5.000 aja kok nggak ada yang ngasih. Coba hidup itu. Letakkan dirimu di sana. Saya ngelihat mereka loh. Ya, tempat kencingnya orang, puluhan ribuan orang dibersihin pakai tangan sama kaos. Anda ngejawab, lo kan sudah dibayar. Memang benar, sudah dibayar. Tapi saya ketuk hati nuranimu. Anda manusia atau bukan sih? Ya, mulai hari ini kalau kencing di mall, kasih duit. 5.000 itu nggak berarti buat nggak Anda pelit amat. Coba seandainya saya nggak ngedoain anakmu yang ngebersihin itu gimana? Duh, saya ngomong jelas aja loh. Saya lihat kadang-kadang saya kencing bareng-bareng 5 pendeta. Yang 4 nggak ngasih. Lu pendeta lu. Tega banget sih Pak Pendeta.
Saya mah selalu ngasih. Sampai mall itu apal. Ini bapaknya suka ngasih. Jadilah orang yang penuh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Bukan oleh kepentingan. Ya. Nah sekarang busur. Busur itu talinya harus lentur. Hidup tuh lentur saudara. Ya. Luas, lentur, terpusat ke satu titik. Hidup ini harus punya fokus. Nah, di mana ada kekuatan dipindahkan. Kalau kekuatan Tuhan dipindahkan dalam hidup Anda, oh, ciamik bro, ciamik pokoknya. Ya. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya adalah sasaran. Saya mau tanya, saudara hari ini punya sasaran enggak? Sasaran apa Pak Pengki? Umur sudah mau 80. Dengar, hidup itu tetap perlu sasaran. Iya kan? Sasaran saya ngelihat anak-anak saya semua jadi. Saya ngelihat cucu-cucu saya bahagia. Itu sasaran saya. Saya ngelihat gereja Rem diberkati Tuhan. Itu sasaran saya. Saya melayani bukan kepingin khotbah di atas panggung saudara. Saya kepingin begitu banyak jemaat diberkati. Pada saat saya ngomong itu disertai Tuhan. Omongan yang gak disertai Tuhan percuma saudara. Bahasa surganya urapan. Prat, kau bilang. Urapan tapi gak pernah mau belajar. Kapan kita jadi siap? Belajar dulu, Tuhan urapi jadi hebat. Ngerti teman-teman? Iya kan? Wow, cuma berdoa besok khotbah, terserah Roh Kudus mau bicara apa. Aduh, ini mah orang gila gue bilang. Pembicara itu semua siap. Belajar topik apa, fokus apa, berapa banyak yang akan dirubah. Itu pembicara. Jangan apa kata Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus gak berhenti, sampai jam 1 pagi gue tetap khotbah. Gue lempar batu pendeta kayak begitu. Jadi saya gak takut kalau ngomong begini. Ya ini kan ditonton banyak orang. Ya, saya orang logika, data, fakta, realita, saudara. Tapi bukan saya nggak percaya kuasa Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya, apalagi Yesus, saudara. Ya, jadi apa yang bagianmu kerjakan, yang bagian Tuhan, Tuhan yang kerjakan. Nah, sasaran itu bicara anak panah menuju sasaran. Emang saudara lepas anak panah 1 detik nancep? Enggak, berproses. Betapa hebatnya saudara, betapa ahlinya saudara. Saudara harus melalui proses. Dan sasaran ini apa sih? Sasaran itu makna hidup dan arti hidup. Ya, oke, kita tinggal 4 gambar lagi. Kita akan selesai. Sekarang perhatikan gambar selanjutnya, yang ke-7. Ya, Anda bisa mencapai sasaran apa? Karena belajar dan berlatih. Kita ini nggak mau berlatih, nggak mau berjuang, nggak mau keluar keringet, mau enak, mau hidup mapan. Ya nggak bisa, saudara. Ya nggak bisa. Berlatih 10.000 jam terbang. Itu ada bukunya, punya Malcolm Caldwell. Saudara boleh beli, ya. Berlatih dan belajar dan punya sarana. Masa saudara latihan panah cuma pakai tangan? Kalau orang Jawa bilang etok-etok panai saudara. Nah, kapan terwujud? Kumpulkan duit, beli sarana, berlatih di kampus, di camp-camp, di klub-klub, kan gitu caranya, ya. Nah, sekarang sosok pemanah. Ini bicara manusia. Hidup itu harus punya tenang, jangan gampang panik. Kedua, hidup itu luas, gampang beradaptasi, tapi bukan ikut berdosa loh ya. Gampang beradaptasi. Kemudian fokus, apa sasaran Anda? Dan yang ketiga, postur. Postur ini bicara Anda sehat atau sakit sih. Kalau postur tubuh sehat, segar, bugar, ya kan? Kesehatan tetap dijaga. Nah, sekarang yang ke-9. Di situ ada jarak. Nah, ini bicara waktu Tuhan. Jarak ada yang 100 meter, 40 meter, 20 meter. 20 meter lebih gampang dari 40 meter, 40 meter lebih gampang dan lebih cepat dicapainya dari 100 meter. Semakin cita-citamu tinggi, mulia, dan
Pokoknya cita-cita tinggi itu perlu waktu yang panjang. Siap teman-teman berlatih ya. Jangan mimpi waduh ambil jalan pintas. Enggak gitulah, semuanya berproses. Dan sebelum saya akhiri gambar yang ke-10. Anak panah perlu dirawat, dipelihara dengan lembut. Anak panah di sini adalah keterampilan Anda, talenta Anda, bakat Anda, ya, rawat, belajar, berlatih, perlakukan dengan lembut. Saya percaya waktu pertandingan Anda pasti menang, ya. Dan kita lihat gambar terakhir, ada tulisan upah Anda pembidik dan pendidik. Ini khususnya para ayah. Ayah itu bukan hanya mendidik, arahkan anak-anakmu ke sasaran yang Tuhan mau. Ya, bukan berarti anak kita semua harus jadi pendeta. Saya nggak pernah punya cita-cita anak saya jadi pendeta. Saya cuma punya cita-cita anak saya jadi pengusaha. Kalau sudah jadi pengusaha baru jadi pendeta. Amin. Jangan jadi pendeta terus jadi pengusaha di tengah gereja. Jangan, saudara. Yang terjadi sekarang jadi pendeta terus jadi pengusaha di tengah gereja. Saya paling nggak demen itu, jujur aja. Terserah Anda mau tersinggung kak, itu urusanmu. Yang penting hak saya punya ngomong kan. Ya. Jadi gitulah hidup ya. Jadi saya percaya jadi pendeta, jadi pengusaha pendeta sekaligus saya hargai, saya angkat topi dengan kehebatan Anda. Ayo, marilah kita jadi Daud. Daud pernah jatuh, tapi Tuhan angkat kembali. Daud pernah hancur, Tuhan angkat kembali. Jadi mintalah penyertaan Tuhan lewat hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Hamba-Mu boleh berbicara juga karena Tuhan. YouTube ini adalah penyertaan Tuhan sehari-hari. Dan hamba berdoa semoga siaran ini akan mengubah banyak pemikiran mental, bahkan jiwa. Dan Tuhan yang punya kuasa atas roh, Tuhan berkati setiap pendengar. Hamba berdoa untuk GBI Rem ini, Tuhan memberkatinya. Ya. Hamba berdoa untuk gembala sidang, untuk semua pengurus GBI Rem, untuk semua jemaat yang pernah hadir, mau hadir, sudah hadir. Tuhan memberkati. Dan tak lupa untuk rekan-rekan kru di studio ini, David, Paul, Benny yang membantu hamba-Mu ini. Untuk YouTube ini terlaksana, Tuhan memberkatinya. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai Anda dan saya, GBI Rem, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.